Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kamu billaghwi fi aymanikum, disebabkan oleh sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Walakin, tetapi Allah akan menghukummu bima aqadtumul ayman, disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja untuk bersumpah lalu kamu langgar. Al-Maidah surat ke-5 ayat 9. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sesuai dengan judul kajian kita malam ini, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Hukumnya dan bagaimana akibatnya. Kalau kita bersumpah, bagaimana mestinya kita bersumpah. Lebih-lebih kalau kita bersumpah untuk menghalalkan atau mengambil alih hak orang lain, punya orang lain, sehingga bisa beralih kepada kita. Itu luar biasa dosanya. Mari kita mulai anan sumpah. Sumpah apa? Bersumpah itu kan tujuannya untuk menguatkan suatu hal yang kita bicarakan agar orang lain percaya atau yakin apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, atau apa yang kita janjikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Kenapa kita bersumpah? Supaya orang percaya, supaya orang yakin, supaya orang amuah dan setuju dengan apa yang kita janjikan dan dengan apa yang kita bicarakan. Lalu kita sumpah. Biasanya dalam Al-Quran diawali dengan demi, wal asri, wallahi, billahi, tallahi. Artinya sama, demi Allah. Demi Allah aku bersumpah akan bagaimana, akan begini, akan begitu. Kalau kita telah menyebut nama Allah atau menyebut salah satu sifat-sifat Allah untuk meyakinkan orang lain, andai kita langgar, kita tidak tepati, atau kita berbohong dengan sumpah kita rela menerima hukuman dan sanksi. Judul kajian, bagaimana hukumnya kalau kita bersumpah demi yang lain. Demi yang lain, tidak menyebut nama Allah. Demi Gunung Merapi, demi Gunung Singgalang aku bersumpah, demi bintang-bintang di langit, demi semut yang beriring di dinding, kate ndak bapucuak, ke bawah ndak borek, di tengah-tengah di kumbang, ambo bersumpah. Baru hukum sumpah itu. Nah, mari kita bacakan hadis.
Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah, man halafa, siapa yang bersumpah, bi ghairillah, dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Au asyraka, atau sungguh dia telah musyrik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Sanadnya jayyid, bagus. Intinya, kenapa seseorang dihukumi kafir atau dikatakan dia telah syirik, musyrik ketika bersumpah menyebut nama selain Allah? Karena dia menganggap atau meyakini bahwa selain daripada Allah ada yang bisa mendatangkan sanksi dan hukuman. Ketika dia menganggap ada selain Allah yang bisa menghukum, memberikan sanksi, azab dan siksa, maka ketika itu jatuhnya kepada syirik. Sebab inilah meyakini ada selain Allah yang bisa loh seperti Allah. Kenapa? Orang mau bersumpahnya takut melanggar. Sebab kalau dilanggarnya mereka bisa menanggung akibat mudarat, bahaya, risiko akibat melanggar. Itu mau bersumpah. Maka biasanya bersumpah dengan menyebut sesuatu yang agung, sesuatu yang bisa mendatangkan hukuman, sanksi, azab, siksa jikanya melanggar. Nah, satu-satunya di alam semesta yang akan mendatangkan hukuman, sanksi atau azab dan siksa lantaran kita melanggar adalah Allah. Lalu kita pakai nama selain Allah. Aku bersumpah demi Gunung Merapi, andaikan saya baginda begini dan seterusnya, berarti dia sedia menerima hukuman. Seakan-akan Gunung Merapi bisa mendatangkan hukuman. Atau demi bintang di langit, aku bersumpah, seakan-akan bintang bisa Allah memberikan hukuman atau sanksi. Atau demi bumi, atau demi langit, demi ibu pertiwi aku bersumpah, demi ibu pertiwi aku bersumpah, demi ini. Menganggap ketika itu selain daripada Allah bisa mendatangkan hukuman seperti Allah. Itu makanya dikatakan bahwa siapa saja yang bersumpah, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, nah jatuhlah hanya kepada kufur. Karena orang kufur, orang kafir yang seperti itu. Karena orang kafir tidak beriman kepada Allah. Orang musyrik karena menganggap ada selain Allah yang seperti Allah. Itu satu. Jadi kalau itu tujuan bersumpah tadi ada tujuan bersumpah untuk menguatkan, meyakinkan. Nah, biasanya sumpah itu terkait kepada sesuatu hal. Bisa ingin menjadi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, atau karena ingin diangkat, dipilih untuk menempati posisi tertentu. Sampai bersumpah, aku bersumpah, supaya orang yakin. Atau besok kau mau calon raja di alam semesta, untuk menguatkan orang, kita sebar sumpah. Besok itu akan begini, akan begitu. Jika dia bersumpah, dia harus menyebut nama Allah. Andai dilanggarnya bersedia menerima sanksi. Kalau sumpah di misalnya Allah, hukumnya dua: kau nak kafir dan musyrik. Tuh, sumpah. Bagaimana mestinya kita bersumpah? Dia harus menyebut demi. Wallahi, aku bersumpah.
Biasanya wallah, billah juga boleh, tallah juga boleh, tapi biasanya wallah, wallah, demi Allah aku bersumpah. Baso ambo nak melakukan. Demi Allah bersumpah. Baso itu memang tidak benar. Jangan berkatakan sumpah pocong. Adalah sumpah pocong. Anu sumpah pocong orangku dibungkus dengan kain kepat, lalu dibacakan bacaan-bacaan tertentu, dibaringkan. Hanya bersedia sumpah pocong namanya. Andaikan melakukan atau tidak melakukan, dia bersedia kena hukuman. Bernama sumpah pocong. Anu pocong mai dibungkus yo kain kapan putih ya, dikocong dikocong bawah. Di daerah lain namanya sumpah pocong. Itu bukan dari Islam. Sumpah yang Islam adalah demi Allah aku bersumpah. Itu pakai ayat, pakai salawat dan segala macam. Cuma caranya kan naik. Caranya tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu hal yang penting kita garis bawahi. Kemudian karena besarnya dosa, besar dosa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah atau atas nama selain Allah, maka hati-hati jika bersumpah. Jangan kemari bersumpah membuang-buang sumpah. Kalau membuang-buang sampah biarlah, tapi membuang-buang sumpah aja. Tiuk sebentar bersumpah, tiuk sebentar bersumpah. Nah, dengan begitu kita kutiplah apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat yang terkenal, sahabat Nabi yang terkenal, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Tabari dalam kitab Al-Kabir, begitu juga oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab Targhib Tarhib. Di situ dikatakan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal namanya Abdullah bin Mas'ud. Kacanya, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan kedustaan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah secara benar, secara jujur, tapi dengan menyebut nama selain Allah. Kata bersumpahnya demi Allah, menyebut nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah, tapi duto. Contoh sumpah iko taruhlah ameh kamu bersumpah demi Allah, demi keperkasaan Allah, demi keagungan Allah, demi aku bersumpah. Bahasa koko memang punya Pak Jipen, sebenarnya enggak. Berarti bersumpah untuk kebohongan. Lalu bersumpah lo cek lain, jujur sumpahnya, sumpah lo. Kamu bersumpah demi bintang, demi Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Padang, Gunung Ternike, Gunung Kelinci, bersumpah demi semua itu. Iko memang yo punya Pak Pen. Jujur kan? Jujur. Tapi menyebut nama selain Allah. Lebih besar dosanya bersumpah dengan jujur tapi menyebut nama selain Allah dibanding dengan bersumpah demi Allah tapi bohong. Kedua-duanya besar dosanya. Tapi lebih besar dosanya menyebut nama selain Allah, karena ketika itu kita telah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Kalau sumpah bohong kita lah berdosa kadang. Tapi kalau menyebut nama selain Allah berarti jatuh kepada kafir dan syirik. Nah, itu yang diungkapkan dari Ibnu Mas'ud.
Jujur gak? Jujur, memang jujur. Kamu jujur, benar. Kamu mau sumpah lah. Apa sumpah? Mau demi bumi. Kamu sumpah. Demi langit. Kamu sumpah. Atau demi hal lain. Demi lah. Sumpah malah. Bahasa iko kuat. Sumpah. Demi. Pokoknya demi selain Allah. Jujur, benar, memang benar. Ya. Sumpahnya benar, tapi yang dipakainya nama untuk bersumpah adalah selain Allah. Ketika itu jatuhnya kepada syirik. Di mana tak syiriknya? Dia menganggap bahwa selain daripada Allah sebanding, setara, bisa lo seperti Allah. Kenapa? Orang mau bersumpah menyebut sesuatu yang agung, yang maha berkuasa. Kalau dia melanggar, dia sedia menerima hukuman. Ketikalah jatuh syirik. Itulah kata Ibnu Mas'ud tadi. Biarlah aku bersumpah menyebut nama Allah walaupun tidak benar, walaupun tidak jujur. Daripada mau bersumpah jujur benar tapi menyebut nama saja. Kenapa? Karena besarnya akibat, bahaya dan dosanya bila seseorang bersumpah demi nama sallallahu. Untuk itu hati-hati. Jangan mudah-mudah bersumpah malah. Sebut demi ya, sumpah demi alai. Macam salah demi gunung, demi bukit, demi langit. Demi alai, demi bangsa, demi tanah air, demi ibu si Pertiwi. Kalau lama sumpah, aku bersumpah demi. Tapi kalau tidak isi sumpah, tidak salah. Kau benar lah. Kau gunung Merapi saksinya, itu tidak sumpah tidak. Mau dah bertutur gitu? Kau bertutur kan? Kau saksinya bumi nama pijak. Langit nambo juang. Kau benar? Tidak sumpah. Nak sumpah kau sampai demi. Aku bersumpah demi. Itu maka wallahi atau billahi atau tallahi. Atau menyebut salah satu nama demi diriku. Walladhi nafsi biadi. Nabi Muhammad kami sering bersumpah demi diriku yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Demi aku bersumpah, demi Allah yang tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Sumpah. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, hati-hati jika bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Makasih bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Sumpahnya benar tapi bohong. Cara bersumpahnya lah benar. Benarnya cara bersumpahnya lah menyebut nama Allah. Lah demi Allah, demi keperkasaan Allah, demi keagungan Allah, demi kematinggian Allah dan segala macam. Lah benar, sumpahnya lah benar. Cuma bohong. 5 bohongnya adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar. Contoh perkara tanah. Nana coba bercakap di kampung kan tanah sipadan. Ya sipadan. Sipadan atau bateh tanah atau lantak dan segala macam lah sumpah itu. Lalu tujuannya bersumpah, ya sebenarnya demi Allah. Tapi bohong. Agar hak orang lain berpindah. Agar harta orang lain dirampas. Contoh, awak nan tinggal di kampung tu lain atau di keluarga awak. Lalu semua mato madok kawak. Nenek nan sasi duit wah. Nenek nan tua, inyak nan tua atau mamak nan tinggal lagi ba kami ba. Rupanya mamak ko, nenek ko, inyak ko cenderung kepada pihak sebelah,
Ambo sumpah demi Allah. Baso batih wah memang siko ah. Sebenarnya ada siko dah. Siko betihnya. Tujuannya supaya harato orang semalam bisa dan biak, bisa beralih. Atau tanahnya bisa pasampi, bisa pelapang. Kali percaya kalian lain. Nah, kini kamu bersumpah demi Allah. Demi Allah ini betul. Ambo bersumpah demi Allah betul. Tapi yang tidak betulnya, berbohong. Tujuannya berbohong kan ada masalah. Tentu ada udang di balik batu. Kau dapat cara panjang lah kita. Kau dapat rokok Samsu 3 pak. Nya, kau kababayin nya. Jadi yang gua ini kau, nenek kau. Rupanya di balik itulah ada perjanjiannya tergantung di nyak kolai, tergantung di nenek kolai, tergantung di mamak kolai keputusan. Sebutnya nan satu-satunya masih hidup tentang batil. Lalu bersumpahnya, percaya orang beralihlah hak atau sipadan tadi itu bergeser atau salamoko sipadan siko lah tetap di situ jadinya tidak geser lain. Nah sumpah demi Allah, bohong. Ketika itu bohong demi mengambil atau beralih hak lain. Dalam hadis Nabi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim berbunyi man halafa ala yamin. Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah liyaqtati'a biha ma dan beri'im muslimin, untuk supaya dapat merampas mengambil harta kaum muslimin lainnya, laqiyallahu wa alaihi ghadban, dia akan bertemu, akan berjumpa dengan Allah nanti setelah kematiannya. Allah itu dalam keadaan murka kepadanya, murka. Wa huwa alaihi ghadban, Allah itu murka kepada orang kau sebabnya lah menghalalkan hak milik orang lain. Atau masuk di persidangan, di pengadilan, ditetapkan lalu atau dipasukan sore tanda tangan. Sajangka tanah beranjak, tanah bergeser lantaran sumpah kita. Lalu orang kau memakan, mengambil tanah orang sajangka itu akan dikalungkan kepada taliannya nanti 7 petala bumi ke bawah. Baik yang melegalkan dengan sumpah ataupun yang memakannya tahu bahasa itu tidak haknya, tapi lantaran ada orang pro kayaknya bersumpah menjadi haknya tanah semeter atau sebidang tanah, atau supaya bisa lewat di situ. Ketika itunya berarti orang yang bersumpah berdosa besar. Orang yang memakai hak orang lain menjadi hak pribadinya sampai anak cucu luar biasa dosa. Itu makanya kita diminta kalau menjadi saksilah dengan benar. Jangan sampai sumpah palsu. Karena lantaran itu baralia. Nampayah di kampung-kampung kan nenek mama kok. Bahasa kita berengak, pengak, bacaka, basiara, pakaro, tanah, pakaro sipadan. Nggak mau termasuk orang yang mengalami itu. Payahnya saya, nama gigih kok ndak apa-apa dah. Amai, lebih-lebih yang suka masak. Tahu masak? Geser jauh. Siang-siangnya para beko tanamnya cek juga.
Mula-mula tanam saya ke pelau jalan. Lama-lama ke pelau batang. Lama-lama batang pukai, batang manggi. Kisah-kisah dia. Atau sisi-sisi pematang. Tinggal saya tanah orang sekian meter. Gara-gara sisi ya. Bukan tanam padi sinan. Sabari, 2 bari, 3 bari, panjangnya 10 meter sinan. Makan tu. Makan. Halal tak? Halal apa tak? Sisi lah pijan tanam. Ndak sisi ko menci atau bola itu sisi pematang itu perhatian. Tapi jangan ditanam. Sebab tu ndak hak wak. Termasuk tabik menggiriak. Tabik menggiriak ya. Tabik menggiriak pematang. Tahu menggiriak? Tabik itu kalau lama kan tanah wak kan digiriak tabik. Kadang-kadang bada, kadang-kadang balui, kadang-kadang rutiang, limbek, semacam giri-giri aja, runtuh. Lah, sampai siko runtuh. Tambah lama tabek wak, tambah kadang. Bekobek rumah lain. Dan sama badam, ada makan tanah orang siko sampai ke sinan 10 meter. Berumah sinan, hidup sinan, tinggal sinan. Orang sebelah tak bisa mengecek. Kalau muncung kita kareh. Kita amah menyonggeng orang. Amah mangkek kain sebelah je orang. Tapi orang tak adalah naik sungkahnya lah orang. Nak bunci lah pari itu juga turun orang. Itu sumpah lah. Disumpah orang wak, dikutuk orang wak. Babayo. Ada lo nantua mengecek, ngerengkang lo. Yo siko siswa. Ada yang keman sidir kan? Ada bersumpah demi Allah lah. Pam. Biasanya amak membela anak pedusinya walaupun anak pedusi salah. Mudah-mudahan terangah di orang kampung ambo. Jangan tiba di pari di kampian. Tiba di mato di piciang. Itu masalahnya tidak halal. Baraliyah. Dipakai nama Allah. Amba bersumpah demi Allah lah. Ia masih sesuatu siko koha sama siko kecik bala mengaring-aring. Padahal enggak. Hati-hati, amai-amai, biai-biai, nenek-nenek. Sebab kami laki-laki jarang nak bertangkap perut tanah. Masuang lagi. Masuang lagi kan? Baking lagi. Hati-hati, nan punya tabe, nan punya pematang. Tahu pematang? Pematang atau tabiang atau bergeser-geser. Sebelah ke sawah, tabiang apa sisi itu mah? Sisi. Ditampek bawana itu lah nampak kepala mai. Sisi ya. Alah siko jarak senan. Amu jua amu orang nan punya sawah mengaku sebenarnya siko sesuatu kah? Cuma nak kan sisi balah. Bamanci, baula sisi. Tapi tak ditanam lah sih. Nanti itu dam lah suka batihnya sih. Kau batihnya sesuatu kah? Adam lah ini. Alemah. Aman. Berarti orang kau mencari jalan selamai jangan supaya berdosa. Nampak yang parah ada nama sumpah. Di lulu bumi yang ada kini lah. Kok yo di lulu bumi kau agak? Pernah dengar orang sumpah? Di lulu bumi yang ada lah. Masuk neraka dia. Amu sumpah. Kalau salah dia pijak Quran. Allah boleh ipik salah. Engkau pijak Quran kau jauh. Amu ada mijak Quran lah. Kamu gara-gara amu mijak Quran. Tak benar sumpah ke mijak Quran. Sumpah tak boleh mijak Quran. Kalau memang yo salah, dia pijak Qurannya. Kamu gara-gara. Itu makanya kalau kita jalehan sumpah-sumpah itu jangan sembarang. Jangan sembarang membuang sumpah. Bukan barang sampah. Jangan sembarang buang sampah. Tak. Jangan sembarang membuang-buang sumpah.
Karena membawa sumpah itu sangat berbahaya. Efeknya, akibatnya, bahayanya, mudaratnya, resikonya dunia sampai akhirat, karena menghalalkan yang haram, memindahkan, mengalihkan hak lain, lalu makan anak cucu kita di situ. Lebih-lebih kalau tahu lu anak cucu kita ko sabanan ko rato sengketa. Jadi kalau mau menyampaikan, kalau rato sengketa lebih encak nak satu wak. Angi, tahu angi, nak tenang. Biar rumah situ nak nyaman. Bisa jadi mengko rumah tangga tu nak selesai, pencarian nak berkah, bisa jadi wak hidup di tanah sia. Wak makan di tanah sia. Dulu orang siswa mau bersumpah-sumpah, dia nak tahu bayu sumpah-sumpah saya. Akhirnya kita hidup sini. Alam bencak terago hidup ko lapis-lapis lah. Kalau iko biarlah dia nak satu. Nan jale-jale seledian. Cak begitu. Lebih-lebih orang tua orang kemati. Walaupun kita kemati sadolanya, tapi bagi lebih orang kemati jale-jale lah dia. Jangan sumpah-sumpah sembarang. Tu bahaya sumpah. Man halafa, siapa yang bersumpah ala yaminin, bersumpah dengan suatu sumpah sementara dia bohong, dia dusta dengan sumpahnya, liyaqtati'a, agar bisa mengambil, merampas dengan sumpah cukup itu harta malam beriin, harta kaum muslimin lainnya. Laqi Allah, dia akan ketemu berjumpa dengan Allah tu murka kabarnya. Kalau Allah murka, Allah tu kama kepaileh. Enggak dua kali kama kepaileh. Itu sumpah. Nah, kita lanjut. Untuk itu hati-hati dengan sumpah, dan sumpah itu harus kita ketahui ada 3 macam sumpah. Pertama namanya yaminul ghamus. Sumpah dusta. Gamus itu bahasanya terbenam, tenggelam, terbenam. Dikatakan sumpah itu sumpah gamus karena dengan sumpah itu berarti nyolah membenamkan dirinya sendiri kepada perbuatan dosa dan kepada neraka. Itu sumpah dusta, sumpah yang tidak benar, lebih-lebih menyebut nama Allah. Lebih parah lagi nama sana Allah ke sebut. Ambo bersumpah demi tanah namo pijak, demi langit namo junjuang. Sumpahnya salah. Kemudian isi sumpahnya bohong lah. Maka bertindih-tindihlah dosanya. Bertindih-tindih dosanya. Namanya dosa sumpah yang tidak benar, sumpah yang tidak jujur. Apalagi untuk mengambil alih punya orang lain, namanya yaminul ghamus, sumpah bohong, sangat besar sanksinya, hukumannya, dosanya, karena dengan itulah beralih punya orang lain. Itu satu. Yang kedua namanya sumpah laga, lagun, sumpah main-main. Sementara sumpah, kalau di kami di Kambang sinan, Kambang Mudia, haram adalah, sumpah adalah. Itu sebenarnya sumpah. Sumpah. Kalau bagi orang Arab, wallahi makan, wallahi. Itu laga. Laga main-main tak. Mukasudnya bukan sumpah. Walaupun dia pakai wallahi. Atau yang katakan demi Allah, atau apa bersumpah, Aku nama sumpah laga. Termasuk sumpah laga namanya al-laghwu fil yamin, kalamur rajuli fi baiti la wallahi. Termasuk namanya sumpah laga, main-main, bolok-olok, tidak faedah, tidak berguna, seperti perkataan seseorang di rumahnya tidak demi Allah. Dituduh oleh bininya mengko lah demi Allah enggak, untuk mengelak sebab bininya penuduh, bininya pencemburu.
bininya pendengki, lalunya mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu namanya langgar. Sumpah main-main, acok-acokna main-main berdosa. Sebab main-mainkan sumpah hukumnya berdosa. Kemudian yang ketiga sumpah munanikah. Munanikah ko itu munakidah ya, munanikah. Munakidah sumpah yang diikrarkan untuk dilaksanakan. Amba bersumpah demi Allah. Amba bersumpah dengan kemuliaan Allah, dengan perkasaan Allah, dengan kemahatinggian Allah. Sumpah. Kalau memang yo itu, tak pilih amba besok gua. Amba ka begini, amba ka mantun ka mangko. Itu sumpah munakidah. Sumpah yang ditekadkannya, yang diikrarkannya, yang dinyatakannya untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Kalau dilanggar, demi Allah saya bersumpah, selama saya memegang jabatan ini, posisi ini, kedudukan ini, tidak akan menerima dari siapapun dalam bentuk apapun. Jadi kan sumpah kan demi Allah kan? Dilanggarnya dilanggarnya berdosa dia, karena melanggar dosanya harus bayar kafarat, bayar sanksi kafarat sumpah. Kafarat sumpah melanggar sumpah, di samping berdosa, tobat dan minta ampun, nyoba sanksi. Sanksinya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 89, itu fakafaratuhu, kafarahnya, sanksinya adalah it'amu asyrati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum. Pertama, sanksinya, hukumannya, kafarahnya sampai yang tobat, minta ampun kepada Allah, itu memberi makan 10 orang miskin dengan makan biasa kita makan. Itu. Atau kiswatuhum, memberi pakaian kepada orang miskin 10 orang. Atau memerdekakan budak kalau ada budak. Pilih, namanya boleh dipilih. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati uang atau makanan yang akan diberi makan orang miskin, atau tidak ada piti pembeli pakaian, atau tidak ada budak merdekakan, fasyamu salah satu ayam, puasa 3 hari. Itu namanya sanksi, hukuman, kafarat orang yang melanggar sumpah. Tidak mampu menjalankan, tidak bisa tunaikan janjinya, di sampingnya mungkir janji. Saya berjanji, andaikan saya nanti akan menduduki posisi ini, andaikan mangko, andaikan begini, ambo berjanji. Berjanji ambo akan pulang kampung, akan datang berkunjung ke Ciko minimal sekali sebulan. Nanti datang ya, ini lo nyebut demi Allah. Sebelum terpilih ya, sudah terpilih ya, tak nampak-nampak bertanggung jawabnya lain. Takut minta orang sumbangan atau piti segala macam, melanggar tu. Sebenarnya nyebut nama Allah, demi Allah aku bersumpah, andai kamu terpilih ambo kamangko kabegini kamantun kiranya namanya menyembuh aja lah, sampai tahun ke datang menyembuh dia. Melanggar. Sebabnya lah membawa nama Allah. Bawa secontoh na lain. Contohnya sembuh, bawa secontoh na lain. Itu harus sebagai sanksi. Jadi sanksi sumpah itu adalah terhadap orang yang bertekad untuk mengikrarkan untuk melaksanakan sesuatu tapi tidak jadi dilanggarnya sumpahnya. Minta ampun, tobat, bayar sanksi 3. Memberi makan orang miskin 10 orang, atau ngasih baju, atau memerdekakan budak. Ndak do
puasa 3 kali. Memang tak ada puasa 3 hari betul-betul. Siyamu thalathati ayyam. Itulah kafarah sumpah-sumpah yang sengaja kamu langgar. Itu sumpah. Kemudian seketik lain tengok. Seketik lain. Lalu bolehkah kita melanggar sumpah? Boleh tak kita melanggar sumpah? Boleh, sumpah dilanggar boleh. Sumpah nama kalau mencari sesuatu yang lebih baik langgarlah. Wa idza halafta 'ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir 'an yaminika wa'til ladzi huwa khair. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila engkau bersumpah dengan sesuatu hal demi Allah. Bersumpah harus demi Allah ya kan tadi kan? Jangan sampai demi bintang Allah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah. Rupanya setelah lama kemudian nyoca lihat ada yang lebih rancak, lebih baik, lebih elok daripada sumpah ceko. Langgar sumpah ceko, bayar sanksi. Contohlah, kalau beriko kalian bersumpah demi Allah, ada yang nak pulang-pulang, nak akan menjajah rumah kalian lah. Dek perangai dan sanaknya mangko begini, ndak mau dikecian, ndak mau diatur, ndak mau diajari, ndak mau ditunjuan. No kare kapalo surang. Kalau kare kapalo banak no kare heru. Nah, dem tolong song itu demi Allah nak pulang-pulang. Kalau mangko kalian. Ndak pakai lah insyaallah dah. Lalu balai. Akhirnya rangge sen tinggal. Ndak kepulang. Langgar sumpah, harus mencela ranggai. Apalagi ranggai segi langgar sumpah bayar sang. Jadi boleh kita melanggar sumpah kalau ada yang lebih baik daripada kita mempertahankan sumpah. Biarlah langgar sumpah, karena ada yang lebih besar faedah, besar manfaatnya. Langgarlah sumpah bayar sang. Demikian sekitar hal yang berkaitan sumpah yang sesuai dengan tema kaji kita, tentu masalah sehari-hari yang kadang-kadang tanpa kita pelajari, tanpa kita ketahui banyak kita terlanggar, termasuk sumpah sekolah. Tidak sumpah serapah itu lain masalah. Sumpah serapah caci maki, sumpah serapah caci maki, mengkutuk, melaknat, tidak. Sumpah adalah yang tadi, menyebut nama Allah untuk meyakinkan orang lain, itu sumpah. Kalau sumpah serapah itu kata-kata baca dibungkang, mengkutuk, hilang tak kolera lah kalian, itu sumpah serapah. Kira-kira aman kan orang lazat? Nampak gambaran. Bedanya ya nazar, itulah sumpah beda dengan nazar. Nanti kalau ada itu kita lanjutkan dengan nazar. Nazar kau pun banyak loh di antara kita yang kadang-kadang kurang pas, kurang dua. Dan pelacok kita nazar untuk hal-hal yang makruh. Bernazar kalau senang penyakit, kalau lulus pada nazar pas 3 hari itu nazar bersyarat. Nazar wanceki namanya. Untuk beribadah saya bersyarat kepada Allah. Nah, kalau lulus anak dia bersedekah, dan kalau tidak lulus, nah jadi sedekah. Maka macam Allah. Kalau sampai nazar, mau bernazar, tapi kalau bersumpah demi Allah lah, demi Allah bersumpah. Kalau lulus anak mau ke rumah orang, wajib hukumnya. Rumah orang. Kalau tidak, dosa. Nah, itu hati-hati, harus kita bedakan antara sumpah dengan nazar. Merasa itu kaji lain ragu? Silakan. Yang untuk sumpah ini kan sumpahnya benar tapi isinya dusta. Itu perlu kita sanksi. Iyalah. Di samping tobat kepada Allah, sabuknya lah melecehkan sumpahnya benar, tapi nyalah membawa nama, sedangkan kafir hukumnya. Kafir bukan berarti keluar Islam.
Karaju itu karaju lengkapi. Musyriknya taubat dengan taubat nasuha nak do kafarahnya. Sebab sumpahnya benar. Yang salah adalah sesuatu yang dipakainya untuk bersumpah. Tidak ada sanksi. Yang ada sanksi kafarah kok adalah sumpah itu bohong. Sumpah itu tidak dilaksanakan. Nah, itu baik sanksi. Sumpah laga enggak, sumpah gamus enggak, melanggar sumpah baru baik sanksi. Alasan dulu. Sekian, semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Malah dikaji-kaji ya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.